Selamat datang Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Kali ini saya Argus Satrio Wicaksono akan membahas materi tentang prosedur eksperimen kalibrasi daya reaktor Kartini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya bekerja di bidang reaktor PSTA Batan, Yogyakarta sebagai peranata nuklir ahli pertama. Pendidikan terakhir adalah lulus program magister dari Osaka University, Jepang dengan spesialisasi fisika reaktor. Selanjutnya, latar belakang dilakukannya kalibrasi daya reaktor adalah daya reaktor merupakan salah satu parameter penting dalam pengoperasian reaktor, sehingga kegiatan ini dilakukan rutin oleh petugas perawatan. Semua itu dilakukan untuk menjamin keselamatan operasi reaktor. Adapun manfaat dari eksperimen ini adalah peserta akan mempunyai pengetahuan dalam prinsip pengukuran daya di reaktor Kartini dan mampu melakukan pengukuran daya dengan metode yang berbeda serta membandingkannya. Tujuan pembelajaran ada dua kategori. Yang pertama adalah hasil belajar, yaitu melakukan pengukuran dan analisis parameter-parameter fisika reaktor. Kemudian, untuk indikator hasil belajar, selain dapat menjelaskan perbedaan metodologi yang digunakan dalam pengukuran daya reaktor, juga untuk mencari berapa daya sesungguhnya yang dibangkitkan di dalam teras reaktor. Berikut merupakan daftar pokok bahasan pada materi kali ini. Pertama adalah metodologi dalam pengukuran daya reaktor. Kedua adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan dalam eksperimen. Ketiga adalah prosedur praktikum kalibrasi daya reaktor. Dan yang keempat adalah petunjuk penggunaan website IRL. Metode pengukuran daya pada reaktor Kartini itu ada dua jenis atau tipe. Yang pertama adalah flux teras reaktor, melalui pengukuran jumlah flux yang berada di dalam teras reaktor. Yang kedua adalah kalorimetri dengan memanfaatkan energi panas yang dibangkitkan oleh reaksi fisi bahan bakar di dalam teras reaktor. Secara teori, walaupun kedua metodologi menggunakan prinsip yang berbeda dalam pengukuran, namun hasil yang diperoleh haruslah sama. Metodologi flux teras didasarkan pada teori jumlah reaksi pembelahan setiap detik per satuan volume, di mana untuk menghasilkan daya sebesar 1 watt diperlukan 3,2 kali 10 pangkat 10 pembelahan per detik. Dengan begitu, dapat diperoleh berapa daya yang dibangkitkan berdasarkan persamaan yang dipengaruhi oleh tampang lintang makroskopis fisi dan volume aktif teras reaktor. Sedangkan untuk metode kalorimetri didasarkan pada teori atau asas Black, di mana panas hasil reaksi fisi dipindahkan ke sistem pendingin dan terdapat dua cara dalam metode kalorimetri ini, yaitu cara stasioner serta non-stasioner. Berikut merupakan rangkaian sistem pengukur daya pada sistem instrumentasi kendali reaktor Kartini. Sebagai metode yang mengandalkan perangkat elektronik, sistem ini rawan terjadi kesalahan jika terjadi kerusakan komponen akibat penuaan, maupun perubahan konfigurasi letak bahan bakar di dalam teras reaktor. Untuk itu, kalibrasi daya di reaktor Kartini dilakukan minimal setiap 2 kali dalam setahun atau setiap bila terjadi perubahan konfigurasi dalam teras reaktor. Kalibrasi dilakukan dengan membandingkan skala penunjukan pada meter sistem instrumentasi kendali dengan metode kalorimetri. Untuk detail pada metode kalorimetri, cara stasioner dilakukan dengan kondisi sistem pendingin beroperasi normal, sehingga panas dari teras dipindahkan oleh sistem penukar panas. Panas tersebut tergantung pada laju alir dan beda suhu antara inlet dan outlet sistem penukar panas. Kemudian, daya reaktor dapat dihitung dari besarnya debit air, konstanta panas jenis air, dan perbedaan suhu antara inlet dan outlet sistem penukar panas. Sedangkan untuk cara non-stasioner, sistem pendingin dimatikan. Akibatnya, panas teras akan terakumulasi dalam tangki reaktor di setiap waktunya, sehingga daya dapat dihitung menggunakan perubahan kalor yang dilepas terhadap waktu. Dengan nilai H adalah konstanta harga air reaktor Kartini yang besarnya 19,0476 kWh per derajat Celcius.
Untuk peralatan dan fasilitas, kedua cara baik stasioner dan stasioner sama-sama menggunakan reaktor Kartini dengan website IRL untuk melihat dan mengunduh data eksperimen. Namun, untuk cara stasioner diperlukan peralatan khusus seperti flowmeter dan termometer yang telah terintegrasi pada sistem penukar panas. Sedangkan untuk cara non-stasioner, diperlukan peralatan tambahan berupa termometer untuk mengukur suhu permukaan tangki reaktor dan stopwatch untuk mengukur waktu. Berikut merupakan tampilan komputer proses sistem instrumentasi kendali reaktor Kartini dan parameter-parameter yang perlu diperhatikan selama eksperimen ini. Untuk cara stasioner, parameter yang perlu diperhatikan adalah suhu inlet penukar panas, suhu outlet penukar panas, dan laju alir sistem pendingin primer. Sedangkan untuk cara non-stasioner, parameter yang perlu diperhatikan adalah suhu permukaan air tangki reaktor. Dalam prosedur eksperimen, pada cara stasioner, reaktor terlebih dahulu dikritiskan pada daya tertentu, kemudian dicatat nilai flow atau debit, dan perbedaan suhu pada inlet dan outlet sistem penukar panas. Sedangkan, untuk pada cara non-stasioner, reaktor dikritiskan pada daya 100 kW dengan sistem pendingin primer mati. Selanjutnya dicatat kenaikan suhu air tangki reaktor setiap 5 menit selama 1 jam. Hasil pengukuran dan perhitungan daya dari kedua cara tersebut dibandingkan dengan penunjukan meter daya pada sistem instrumentasi kendali reaktor Kartini. Untuk dapat mengakses data eksperimen, terlebih dahulu peserta harus login pada website irl.kartini.batan.go.id. Kemudian, kita bisa melihat data parameter operasi reaktor yang dikirim langsung secara real-time ke komputer Anda setiap 3 detik. Selain itu, kita juga bisa mengunduh data eksperimen dalam format Excel agar lebih mudah dalam pengolahan data secara matematis. Untuk lebih mudah, kita simak video berikut. Pertama-tama, kita siapkan browser yang dalam komputer yang telah terhubung internet. Kemudian, kita memasukkan alamat website di irl.kartini.batan.go.id. Selanjutnya, di pojok kanan atas ada menu login. Kita login menggunakan username dan password yang telah disediakan oleh pihak administrasi. Ini adalah tampilan homepage dari website IRL. Kemudian kita masuk ke practice number 2 dan kita lihat ada beberapa submenu. Kita pilih online practice dan kita lihat bahwa judulnya adalah reactor power calibration. Untuk submenu experimental data, kita bisa melihat data secara real time dari reaktor Kartini yang dikirimkan langsung ke komputer Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, untuk mendownload data dalam versi Excel, kita lihat di submenu data download. Kita pilih tanggal pelaksanaan eksperimen dan memilih menu download. Latihan soal. Nomor 1, jelaskan perbedaan metodologi yang dilakukan dalam eksperimen kalibrasi daya reaktor. Nomor 2, apa yang harus dilakukan jika penunjukan pada meter daya sistem instrumentasi kendali berbeda dibandingkan dengan hasil pengukuran? Berikut merupakan rangkuman materi pada kali ini. Yang pertama, kalibrasi dilakukan untuk mencari berapa daya sesungguhnya yang dibangkitkan di dalam teras reaktor apabila meter penunjukan daya pada suatu nilai tertentu. Pengukuran daya di reaktor Kartini menggunakan metode pengukuran flux teras reaktor yang dikalibrasikan dengan metode kalorimetri. Dan yang terakhir, terdapat dua cara pada metode kalorimetri, yaitu cara stasioner dan non-stasioner yang keduanya menggunakan prinsip perpindahan panas. Bapak dan Ibu, demikian materi yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.